UMSO FM, TM Fast Live, dan MBI Radio. Setiap Rabu minggu kedua pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat Indonesia, pukul 16 sampai 17 waktu Malaysia. Acara yang menghadirkan tokoh-tokoh antar bangsa dengan menghadirkan informasi seputar dunia pendidikan, budaya, pariwisata, dan pembangunan kota. Wah, acaranya luar biasa. Pada informasinya banyak ilmunya. Betul. Acara ini didukung oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Indonesia, Universitas Pendidikan Sultan Idris Perak Malaysia, dan Majelis Bandaraya Ipoh Malaysia. Besti, kok belakangan ini jarang kumpul bareng kita lagi sih? Sorry Besti, udah sibuk nih ikut MBKM. MBKM? Apa itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan industri serta mendorong mahasiswa sejak awal untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja seperti magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Semuanya dibimbing oleh dosen yang berpengalaman di bidangnya. Wah, keren ini. Kalau mau gabung, gimana caranya itu? Dengarkan MBKM on the radio setiap Sabtu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di UMSO FM. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ayo kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah terakreditasi unggul. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam membuka penerimaan mahasiswa baru semester genap tahun akademik 2023-2024. Kamu sudah daftar? Udah dong, biaya pendaftarannya lagi diskon 50% loh. Dan biaya perkuliahannya bisa diskon 20% juga. Jangan sampai ketinggalan. Pendaftaran dan daftar ulang tanggal 1 November 2023 sampai dengan 8 Maret 2024. Masuk perkuliahan tanggal 9 Maret 2024. Segera daftarkan diri kamu ke Kampus Utama UMSU Jalan Kapten Mukhtar Basri nomor 3 Klugur Darat 2 Medan atau secara online penmaru.umsu.ac.id. Call center 0811 6503 937. Emang keren ya, selain akreditasinya unggul, fasilitasnya juga lengkap. Eits, bukan itu aja. UMSU memiliki kerjasama dan juga jejaring dengan universitas dan perusahaan terkemuka di dalam dan juga luar negeri loh. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman anak muda dimanapun berada. Kembali lagi Haira menyapa kamu tentunya dalam program Bincang Santai pada hari ini, tepatnya tanggal 15 Januari 2024, teman anak muda. Dan di Bincang Santai ini tentunya di setiap kali program Bincang Santai kita sudah menghadirkan tamu-tamu spesial yang akan kita tanyai terkait kunjungan pada hari ini, teman anak muda. Sudah berhadir di studio UMSO FM hari ini ada Bapak Muhammad Sayuti MPD MED selaku Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak Khaira? Sehat Pak. Bapak gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, very good. Very good ya. Terpancar dari aula wajahnya memang. Dan juga turut didampingi oleh Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Teman Anak Muda Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ada Bapak Al-Ustadz Dr. Zailani MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Ustadz ya? Sehat sekali. Harus sehat ya. Soalnya tamu yang didampingi juga dari pimpinan pusat ya, Ustadz ya. Oke, harus sehat dan tetap sehat. Dan juga teman anak muda tentunya pada hari ini kita akan tanya-tanya sedikit kesan dari Bapak Sayuti berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini Bapak boleh berikan sedikit kesannya bagaimana melihat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selaku amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan di saat ini, Bapak. Oke, makasih. Saya mau cerita yang lain dulu sebelum boleh, silahkan Bapak. Saya silahkan. Pertama kali kemarin untuk pertama kali lihat Danau Toba, jadi landingnya di Silangit ya, karena saya ingin mencoba melihat Toba ya, meskipun dari sudut yang berbeda. Bukan dari Parapat tapi dari Bali. Nah, ke Silangit, kemudian Toba, ke makam Sisingamangaraja, terus apa itu air soda, baru ke
Sibulga karena di sana ada kampus Muhammadiyah di Sibulga. Karenanya sudah lengkap seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah di Sumatera Utara saya kunjungi. UMSU sudah beberapa kali tentu saja, pernah ke STIH Asahan, kemudian UM Tapsel. Nah, kemarin itu ke STIT Sibulga. Nah, tentu ini keluarga besar perguruan tinggi yang ada di Sumut. Nah, tentu pusatnya, sentralnya ada di tempat saya duduk ini di UMSU. Ya. Tapi saya bersyukur bahwa saya lengkap seluruh visit ke kampus-kampus yang di Sumatera Utara. Nah, tentu ini adalah core of the core-nya di sini. Pusatnya ya, Pak ya. Center of excellence-nya di sini. Tapi saya mulai dari tepi dulu. Memang harus dari yang tepi-tepi dulu ya, Pak, baru ke pusatnya ya, Pak ya. Dari pusatnya. Dan saya bersyukur bisa menyaksikan bagaimana kampus-kampus kita terus tumbuh, berkembang dengan segala situasinya ya, yang Asahan juga bergerak mau maju menjadi universitas. Kemudian STIT Sibulga juga sudah mau nambah prodi, UM Tapsel juga seperti itu. Nah, tapi center of excellence-nya di UMSU ini. Baik ya, Prof. Bersyukur ya, Prof ya pasti ya. Baik, siap. Sebelumnya kita ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Asosiat Profesor Dr. Dianto, SOS MSI. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman anak muda, sehat semua pagi ini. Sehat, alhamdulillah. Bapak sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, di hari pertama ujian akhir semester. Betul, ya. Pak. Selamat melaksanakan ujian akhir semester. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kita akan lanjutkan pertanyaan kepada Bapak Sayuti ya terkait kunjungan di hari ini. Mungkin melihat perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Utara, Bapak selaku dari pimpinan Pusat Muhammadiyah bagaimana Bapak, boleh dijelaskan? Saya bersyukur bisa keliling Indonesia untuk misi Muhammadiyah, juga ke luar negeri, dan menambah rasa syukur saya betapa luar biasa, betapa akseptabilitas kepercayaan masyarakat terhadap Muhammadiyah sangat tinggi. Padahal di Sumatera Utara ini kan bukan tempat lahirnya Muhammadiyah. Betul. Ya, kalau di Jogja sih biasa. Jogja udah biasa ya, Pak ya. Tapi ketika di sini saya ikut pengajian kemarin di cabang Sibulga Sambas dan sebagainya, termasuk yang di luar negeri, saya menambah rasa syukur saya. Dan kemarin juga saya sampaikan ke Pondok Modern Kuala Madu juga, betapa perkembangan organisasi yang lahir dari Kauman Jogja sampai ke jauh sini itu luar biasa. Semangat orang untuk beramal Muhammadiyah, kepercayaan masyarakat, itu saya kira patut disyukuri. Dan apalagi ini menyangkut besok tuan rumah muktamar. Betul. Ya, karena dulu katanya kongres tahun 39 pernah di Medan. Jadi sudah berapa puluh tahun yang lalu Medan, Sumatera Utara tidak menjadi host muktamar kongres. Nah, kita menyambut dengan penuh semangat, dengan penuh antusiasme muktamar yang sudah diputuskan ada di kampus ini. Kampus ini juga ya, Pak ya. Baik, luar biasa. Dan nanti semoga terselenggara dengan baik ya, Pak ya. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai tuan rumah dan bakal dibangun 17 lantai ini, Bapak, insya Allah. Bagaimana tanggapan Bapak? Kalau selalu begitu, kalau tuan rumah muktamar itu dapat berkah ya. Kalau kemarin di Solo dapat auditorium yang sangat besar ya, bahkan dipakai kelompok musik rock juga di situ. Sebelumnya di misalnya Unismu Makassar, mereka juga dapat menara Ikro sama gedung pertemuan besar. Di UMY dapat sportorium, di Malang dapat dom. Jadi memang berkah tuan rumah gitu. Akhirnya harus atau nggak tahu nanti gimana cara cari duitnya, tapi dapat berkah untuk pertama kali sejarah UMSU punya auditorium atau yang sangat besar ya, UMSU Tower ya, dengan termasuk auditorium yang cukup menampung 6.000 orang. Karena itu teman anak muda harus gabung ke UMSU. Gabung ya, Pak ya, betul sekali. Oke, baik, tadi kalau sudah Bapak jelaskan, tadi sudah berkunjung sebelumnya ke Bali G, ke pesisir ke pinggir terlebih dahulu baru ke UMSU gitu ya, Pak ya. Nanti setelah dari UMSU bakal kemana ini, Pak? Boleh dijelaskan? Setelah UMSU pulang dong. Dan ini tujuan terakhirnya. Membawa kisah baik, membawa spirit orang ya,
membawa antusiasme orang untuk menggerakkan, untuk bersama-sama berjuang di Muhammadiyah ke tempat lain. Jadi bahan cerita kan, kan saya nanti kemana lagi cerita bagaimana di Sumatera Utara, agar tempat lain juga dapat inspirasi. Ya. Oke, baik. Mungkin kita beralih ke Pak WR. Pak WR boleh dijelaskan bagaimana sambutannya ini begitu dikabarin mau datang nih Pak Sayuti ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagaimana Bapak boleh jelaskan Pak? Ya tentu alhamdulillah kita sangat gembira. Pak Sayuti ini kan sebenarnya adalah yang sangat dekat dengan UMSU sejak beliau menjadi sekretaris ya di Majelis Litbang, sekarang menjadi sekretaris pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saat menjadi sekretaris majelis sudah sering sebenarnya ke UMSU. Tapi sebagai sekretaris PP mungkin baru ini ya Pak Sayuti kemari ya. Nah tentu dengan suasana yang berbeda karena tadi kedatangannya selain melihat bagaimana perkembangan Muhammadiyah dan PTMA juga memberikan spirit untuk kita bersiap menghadapi peran sebagai tuan rumah Muktamar 2027. Betul Bapak. Tidak hanya fisiknya nanti akan kita bangun, tentu banyak hal termasuk semangat dari seluruh teman anak muda. Karena itulah saya kira kita bersyukur dan beruntung Pak Sayuti berkenan hadir ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya lagi ke UMSU FM. Iya, betul Bapak. Oke, sudah diajak berkeliling ya Pak ya? Pak Sayuti tadi di UMSU Pak? Belum. Langsung ke UMSU FM. UMSU FM luar biasa. Ini akan jadi UMSU FM akan jadi pusat siar utama untuk Muktamar. Betul Pak. Betul. Karena kita radio komersil, jadi sebarannya itu frekuensinya bisa didengar sampai ke seluruh wilayah Sumatera Utara, dan kita juga punya streaming dan kerjasama kita juga dengan radio-radio di Malaysia dan Thailand, sehingga insya Allah konsistensi kita untuk siar Muktamar itu akan kita start. Nah syukur-syukur nanti kita akan buat program sendiri Pak Sayuti untuk launching siar Muktamar khusus di UMSU FM. Mudah-mudahan nanti Pak Sayuti atau siapa nanti bisa berhadir ya Pak ya. Oke, baik, luar biasa. Dan selama Muktamar akan banyak sekali narasumber. Mulai dari Tanwir sama Betul sekali Bapak. UMSU FM nanti kepenuhan itu kontennya. Kepenuhan kontennya ya Bapak ya. Oke, mungkin terakhir Bapak boleh berikan sedikit harapannya kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga nanti gelaran Muktamar yang akan diadakan di tahun 2027 Bapak. Ya, UMSU sudah menorehkan tinta emas ya. Ketika kampus lain di Sumatera belum ada yang unggul. Betul. Bahkan negeri sekalipun ya. Bandingin sama negeri nih. Iya. Teman anak muda ya, cek ya sama kampus negeri pun UMSU ini prestasinya luar biasa. Bahkan Ketua LL Dikti mengatakan UMSU membuat saya berdiri tegak sebagai kepala LL Dikti ya. Saya masih ingat itu. Negeri pun belum ada yang, apalagi FK-nya kan. Iya. FK-nya juga unggul. Ini negeri bahkan yang lebih tua di Jawa pun belum unggul ya Pak ya. Nah, ini sebuah catatan sejarah yang perlu teman anak muda cek itu. Anda kan kritis, punya critical thinking, bisa cek data ya. Kok bisa kampus yang jauh dari Jakarta loh ya, 2 jam pesawat dari Jakarta tapi bisa menorehkan prestasi. Itu pasti ada sesuatu kan. Termasuk orang-orangnya ini juga punya sesuatu yang ada di sini. Kalau biasa nggak bisa kan. Nah saya kira itu fondasi untuk maju yang lebih jauh. Ya, Anda tahu kan Mbak Haira bahwa Muhammadiyah pertama kali punya kampus di luar negeri Muhammadiyah loh. Iya, Muhammadiyah ya Pak ya. UMAM itu ya, University Muhammadiyah Malaysia. Muhammadiyah loh, bukan yang lain. Jadi tradisi unggul, tradisi maju itu ada di Muhammadiyah dan ada di UMSU. Ada di UMSU. Nah, jadi teman anak muda apalagi yang mau dipikirkan? Ayo bergabung ya. Bergabung di tempat yang unggul ya, untuk masa depanmu yang lebih sukses. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Harapannya ya semoga juga nanti gelaran Muktamar di 2027 bisa terselenggara dengan baik di sini, dan juga Bapak selamat menikmati kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nanti mungkin berkeliling ya Pak ya setelah ini ya Pak ya. Terima kasih sudah mengunjungi UMSU FM terlebih dahulu Bapak. Semoga senang, dan juga Pak WR terima kasih sudah berhadir juga Bapak Wakil Dekan 1. Itu dia tadi teman anak muda perbincangan kita pada bincang santai kali ini. Untuk kamu yang mau menyaksikan boleh langsung saja mengunjungi YouTube kita di UMSU FM Medan. Jangan kemana-mana, setelah ini Haira tetap akan kembali menemani ruang dengar kamu hanya di 91,6 FM, sentralnya anak muda.